Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khaira mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin safatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa diberikan untuk kita semua, bila khusus pagi ini kita kembali dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali program kita belajar bersama Sirah Nabawiyah, yang selalu kami ingatkan bahwa berapa jilid pun sudah pernah kita khatamkan, kita nggak bisa merasa sudah cukup mempelajarinya, karena begitu luas dan dalamnya kehidupan Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kita judulnya belajar bersama, yang menyampaikan masih tetap belajar juga, yang mendengar juga belajar. Kita sama-sama belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada turunnya wahyu ya. Kemudian ke Warqah bin Naufal sudah ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Sudah atau belum? Masanya hancanya ada berapa ini? Ini yang di sini yang mana ini? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari menerima wahyu di Gua Hira, kemudian bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang walaupun beliau tidak sempat berjumpa dengan zaman kerasulan karena keburu meninggal dunia Waraqah bin Naufal ini, tapi beliau berjanji, andaikan engkau nanti seandainya dipanjangkan umurku sampai suatu saat engkau diusir oleh kaummu, tentu aku akan menjadi pembelamu, aku akan menjadi pendampingmu. Sampai Rasulullah SAW heran, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir aku? Ya, tidak ada seorang nabi pun membawa perkara yang kamu bawa seperti ini, melainkan oleh kamunya pasti diusir. Rasulullah SAW merasa heran. Beliau dengan nasabnya yang begitu hebat, dengan kedudukan keluarganya yang sangat terhormat, apakah mungkin akan diusir oleh masyarakat gitu? Tapi Waraqah bin Naufal yang memang mempelajari kitab-kitab terdahulu mengambil kesimpulan yang sangat pasti bahwa semua nabi akan mengalami itu. Hanya saja beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW menyampaikan kerasulan. Dan dalam syarah Bukhari itu disampaikan bahwa Allah Ta'ala tunjukkan Rasulullah SAW berjumpa dengan Waraqah ini dalam keadaan berbaju putih bersih begitu. Maknanya walaupun belum sempat iqrar syahadat, tapi Allah Ta'ala terima, nampaknya begitu. Nah, berlalu itu. Nah, kemudian di sini saya ralat ya keterangan saya kemarin, bahwa dalam urutan mushaf Al-Quran, surat Al-Muzammil lebih dulu, tapi dalam urutan turunnya Al-Muddathir lebih dulu. Kemudian di situ turun surat Al-Muddathir. Setelah itu, tadi pengangkatan beliau sebagai nabi, Iqra itu. Kemudian Al-Muddathir adalah pengangkatan beliau sebagai rasul, perintah untuk menyampaikan. Dan jadi kalau kita lihat isi surat Al-Muddathir itu betul-betul petunjuk yang sangat lengkap, komprehensif, ringkas, padat, bagaimana seorang nabi, seorang mubaligh, seorang dai menyampaikan pada umat.
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahdur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. Nah, sampai di situ. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, jazakumullah. Jadi ada baju itu ada syiar, ada dithar. Syiar itu pakaian dalam, dithar baju luar. Ini berselimut seolah dengan selimut luar begitu. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangkitlah dan berikan peringatan. Apa isi peringatannya? Wa rabbaka fakabbir. Rabbmu agungkanlah. Maka isi pertama dakwah Rasulullah SAW, tablignya Rasulullah SAW adalah memperkenalkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Mungkin kita bertanya, apa mereka nggak kenal Allah? Kan nama bapaknya juga Abdullah, dan nama Abdullah itu banyak. Maknanya mereka kenal dengan Allah. Betul, secara nama kenal, tapi secara sifat enggak. Secara sifat bukan. Nama Allah yang mereka kenal bukan hakikatnya Allah yang sebenarnya. Permisalan, bukan perbandingan, permisalan. Ada seorang bernama Abdullah. Dia punya madrasah, dia punya yayasan pendidikan, dia punya anak cukup banyak, ada yang belajar di Kairo, di Yaman dan sebagainya. Namanya siapa tadi? Abdullah. Di komplek lain ada namanya Abdullah juga. Dia ini kontraktor. Dia ini pemilik toko bangunan misalnya. Yang Bapak kenal adalah Abdullah yang punya yayasan tadi. Suatu ketika ada teman bilang, Pak, barusan saya ketemu dengan Pak Abdullah. Oh gitu, di mana? Tumben. Lagi di kafe. Kita lagi bincang-bincang untuk pengembangan properti. Ah, bukan akaknya. Betul, Abdullah itu betul itu. Ah, bukan kali. Loh, ini saya dikasih kartu nama Abdullah, namanya nih, lihat. Namanya sama tapi orangnya beda. Nah, Allah yang dipahami oleh kafir Quraisy itu bukan Allah yang hakiki gitu. Mereka menganggap namanya Allah itu Tuhan memang, tapi masih perlu pada anak-anak. Malaikat mereka sebut banatullah. Kan bukan Allah kita itu. Yang punya anak perempuan, malaikat itu bukan Allah kita, bukan. Allah Ta'ala masih perlu patung-patung. Allah masih perlu ini, perlu ini, perlu ini. Itu kan bukan Allah kita. Memang mereka menyebutnya Allah, tapi hakikat Allah bukan begitu gitu. Allah kita, Tuhan, itu yang nanti akan menghidupkan kembali orang mati. Tapi ya bagi mereka Allah nggak bisa begitu. Makanya mereka melemparkan tengkorak, tulang-tulang yang sudah rapuh, dilempar di tengah kuburan Rasulullah SAW dan para sahabat. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ini udah rapuh begini masa bisa dihidupkan? Siapa yang bisa menghidupin? Nah, maknanya mereka memang menganggap Tuhan mereka namanya Allah juga, cuman sifat-sifat yang mereka yakini bukanlah sifat Allah yang sebenarnya. Mereka nggak yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa mutlak, mereka nggak yakin Allah Ta'ala membangkitkan lagi, itu mereka nggak yakin. Dan banyak lagi yang melenceng. Berarti maknanya mereka membuat satu imajinasi tentang Allah yang lain, yang bukan Allah yang sebenarnya. Makanya wa rabbaka fakabbir, dikenalkanlah Allah. Sehingga tantangan yang pertama tatkala Rasulullah sampaikan ini apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Tuhan sebanyak ini diringkas tinggal satu. Aneh. Inna hadza syai'un ujab, kata mereka. Aneh ini. Masa sebanyak ini tinggal satu, ini gimana, apa-apaan ini? Ah, itu isinya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kebanyakan fasirin mengartikan ini adalah perbaikan akhlak, tahliyah, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Dan itu Allah Ta'ala sudah buktikan. 40 tahun bersama mereka, gak ada satu cacat pun, dari kecil sampai menerima wahyu. Jangankan masalah pengkhianatan amanat, jangankan masalah kebohongan. Nah, sampai kita pernah bahas, beliau pernah
waktu anak-anak mau nonton acara pun Allah Ta'ala tidurkan gak jadi. Begitu disucikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, itu sudah nyata. Warrujza fahjur, dan kotoran-kotoran tinggalkanlah. Kotoran di sini bisa berarti akhlak, bisa berarti perkataan. Sehingga Rasulullah SAW dalam awal-awal beliau mengajak umat pada Allah Ta'ala tidak banyak menyinggung perbuatan kotor mereka. Zina nggak langsung dilarang, minuman keras nggak langsung dilarang, perjudian nggak langsung dilarang, riba yang menjadi makanan mereka harian nggak langsung dilarang. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi lalu merasa sudah banyak pemberiannya, merasa sudah terlalu banyak. Atau arti kedua tastakthir, lalu mengharapkan kembalian atau pemberian atau imbalan lebih banyak. Itu jangan. Dalam perjuangan jangan seperti itu. Ujungnya wali rabbika fasbirah. Udah, kalau udah kata-kata sabar, maknanya akan menghadapi ujian dan musibah. Udah, Rasulullah pun siap. Udah, memang begitu resikonya. Nah, setelah beliau memulai pelan-pelan ini, tahu-tahu wahyu nggak turun lagi, cukup lama, sampai mulailah orang-orang kafir Quraisy yang sudah dengar-dengar dakwahnya Rasulullah SAW ini, mereka mulai membuat desas-desus atau kasakusu di antara mereka. Nah, Muhammad udah ditinggal sama jinnya, nggak bilang Tuhannya, itu jinnya nggak datang lagi, itu lihat nggak ada omongan-omongan baru lagi, itu nggak ada lagi tuh. Ditunggu sebulan 2 bulan. Dalam riwayat ini ikhtilaf memang. Kebanyakan ulama mengatakan 16 bulan. Lama itu. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sendiri yang merasa khawatir. Ya Rasulullah, apakah memang wahyu sudah terputus? Dari situ Rasulullah merasa lebih gelisah lagi. Nah, sebab kayak apapun, kalau sudah orang paling dekat dengan kita sudah merasakan keraguan seperti yang dirasakan oleh orang luar, maka hentakan di hati itu pasti lebih dahsyat lagi. Kalau di luar ngomong apapun, selama orang yang di dalam rumah itu masih sama dengan kita, tenang aja, tenang, itu omongan orang luar. Tapi ini yang di dalam, yang satu rumah dengan kita, tahu-tahu terimbas juga. Subhanallah, Rasulullah SAW gelisahnya luar biasa. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini kalau digambarkan ya, kalau digambarkan itu seperti seorang teman akrab mengobati kekecewaan. Seperti ya, kita nggak boleh bandingkan Allah Ta'ala dengan siapapun, seperti gitu aja. Misalnya aja, saya pribadi akrab dengan Pak Haji Nandang, misalnya. Contoh, dalam suatu acara resepsi, Pak Haji melambaikan, nah Ustadz, sayanya diem, nggak nyapa, nggak apa, kan pasti tanda tanya, kenapa begitu? Apa salah saya? Apa saya nggak lihat? Nah, maka pada pertemuan berikutnya, Pak Haji maaflah, kemarin itu saya lagi agak tegang kemarin waktu itu. Jadi Pak Haji nyapa, saya nggak sempat menjawab. Masa sih Pak Haji nggak percaya? Kayak apa pertemanan kita lamanya? Kan kita pernah sama-sama dia nih. Kita pernah ini. Nggak mungkin lah saya begitu itu sengaja, nggak mungkin. Kita ini bukan teman baru lagi, udah lama, udah pernah ini, pernah perjalanan. Nah, dihitung itu semua untuk meyakinkan bahwa itu bukan satu kesengajaan atau bukan satu kesengajaan untuk menjauhkan diri, bukan. Itu karena ada sesuatu yang lain, sehingga diingatkan akan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menunjukkan kedekatan. Nah, kalau digambarkan mirip-mirip begitu kurang lebihnya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah Rabbmu tidak meninggalkanmu, tidak juga merenggangkanmu. Maka Allah Ta'ala hitung, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah kamu dulunya yatim, lalu Allah berikan tempat tinggal? Benar enggak? Kurang lebih begitu kalau didialogkan dengan bahasa kita. Wajadaka dhallan fahada, engkau mendapati dalam keadaan kebingungan bagaimana menghadapi orang Mekah yang seperti ini. Engkau berpikir mencari jalan keluar, lalu Allah berikan petunjuk padamu. Benar kan? Ingat kan itu? Wajadaka ailan fa'aghna, dulunya engkau miskin, dengan Abu Thalib miskin, dalam keadaan miskin, kemudian Allah Ta'ala berikan kain pada kamu. Benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Kalau didialogkan begitu. Maka surat Ad-Duha ini, subhanallah, surat bagaimana Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW. Jangan pernah khawatir kemarin berhentinya wahyu itu bukan karena itu, bukan. Begitu. Di sini juga pelajaran atau hikmah luar biasa untuk membungkam atau menjawab omongan orang-orang yang ingin membuat keraguan dalam wahyu ini. Kan ada itu orang-orang yang ingin buat kita ragu pada wahyu dengan mengatakan wahyu itu sebenarnya adalah hasil penelitian, hasil membuat intisari dari Rasulullah mengkaji tradisi orang Arab. Ada yang begitu. Ada yang itu kan dapat pelajaran dari Rahib Buhaira. Ada yang ini hasil beliau merenung meditasi di Gua Hira dan sebagainya. Maka ini dengan fatratil wahyi, dengan dihentikannya wahyu lebih dahulu, ini menunjukkan bahwa wahyu itu bukan keinginan Rasulullah SAW. Wahyu itu murni searah dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW, supaya orang nggak ada keraguan lagi. Oh betul dari Allah ini, buktinya Rasulullah gelisah belum waktunya turun, nggak turun gitu. Dan itu bukan sekali ini, orang bertanya Rasulullah belum dikasih jawaban, nanti dulu, saya belum bisa jawab sekarang, saya tunggu wahyu. Kan sering begitu, baru kemudian turun wahyu baru dijawab. Sebab dulu awal-awal kita udah pernah bahas bahwa ada sebagian model atau mazhab penulisan sirah nabawiyah ini melepaskan sosok Rasulullah SAW dari posisi sebagai seorang nabi, tapi hanya digambarkan sebagai manusia luar biasa. Udah itu aja. Maka yang diceritakan kecerdasannya, yang diceritakan siasatnya, yang diceritakan akhlaknya, yang diceritakan bagaimana kebijakannya dan sebagainya. Adapun hubungannya dengan Allah, wahyu, mukjizat itu seolah ingin diputus. Dan karena memang ini beredar, terpaksa saya sebutkan waktu itu juga kalau nggak salah, bahwa salah satu contoh buku seperti ini adalah buku Hayat Muhammad karangan Husain Haikal. Kalau kita baca kurang lebih seperti itu. Memang sosok Sayyidina Muhammad SAW luar biasa. Cuman yang inti beliau sebagai seorang nabi, ini wahyu, ini mukjizat dan sebagainya, itu seolah bukan dihilangkan, didangkalkan, seolah begitu. Sedangkan kita ikut Rasulullah SAW itu nomor satu adalah karena beliau nabi, dapat wahyu dari Allah. Itu yang pertama. Dari situ baru kemudian turunan-turunannya, beliau berakhlak mulia, beliau berperilaku mulia, beliau pemaaf, beliau penyabar dan lain-lainnya itu setelahnya. Sebab tatkala hubungan atau posisi beliau sebagai nabi penerima wahyu dari Allah Ta'ala ini itu agak didangkalkan, apalagi disingkirkan, kemudian beliau ditempatkan sebagai manusia yang luar biasa saja tanpa bimbingan Allah Ta'ala sudah luar biasa, nanti akhirnya diperbandingkan dengan tokoh-tokoh kemanusiaan. Begitu akhirnya. Ini teladan, ini pun teladan lah, sama aja, sama-sama tokoh kemanusiaan. Namanya Muhammad punya kelebihan ini pun juga punya. Orang-orang yang tanpa agama itu nanti arahnya bisa ke sana, akhirnya pendangkalan keyakinan pada sosok seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Udah seperti itu turunnya wahyu, maka mulailah era kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Yang dalam kitab ini adalah minal bi'tsah ilal hijrah. Ini adalah fase baru. Beliau diangkat sebagai seorang rasul, menyampaikan ajaran pada umat. Nah, ini tentang definisi nabi dan rasul ini memang dari dulu, karena Rasulullah tidak langsung mendefinisikan, tapi beliau menyampaikan bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mafhumnya beliau ditanya oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi?" Beliau jawab 124, dalam riwayat lain 125.000 nabi. Jammun ghafir, jumlah yang sangat banyak. Dari itu berapa orang rasul? Dalam satu riwayat 313, lain 315. Maknanya nabi dan rasul memang ada perbedaan. Nah, di sini ulama agak beda pendapat juga. Kebanyakan mendefinisikan nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik saya di situ. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah taala, diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, di sini ada tanda tanya. Kalau nabi tadi tidak ada perintah untuk menyampaikan, lalu untuk apa wahyunya? Apakah untuk pribadi? Sedangkan kata-kata nabi, nabba'u, nabian atau nabiyan, itu artinya adalah pemberi berita penting, penyampai kabar besar. Sehingga definisi ini kalau dikembalikan pada makna kamus masih digugat oleh sebagian ulama lain. Sebab kata-kata nabi sendiri adalah penyampai berita besar, arti kamusnya. Sehingga sebagian mendefinisikan bahwa kalau nabi ini tidak diberi ajaran-ajaran baru, tapi ajarannya melanjutkan ajaran Rasul yang sudah ada. Seperti nabi-nabi Bani Israel, kan nabi paling banyak itu di kalangan Bani Israel. Sekali turun, pernah satu masa itu turun 70 orang nabi. 70 orang nabi sekaligus itu, saking banyaknya. Tapi mereka nggak membawa ajaran baru. Ajarannya adalah ajaran Nabi Musa alaihissalam, misalnya seperti itu. Nah, itu pembahasan ilmu akidah, ilmu usul tentang peran Nabi dan Rasul. Yang jelas beliau diangkat sebagai Rasul, maka selama 3 tahun beliau memulai dakwah sirriyah, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Yang pertama diajak Rasulullah adalah istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dengan sangat tawadu, dengan sangat lembut, beliau menyampaikan ini, bahwa beliau diangkat sebagai seorang nabi. Tapi saya tidak tahu siapa yang mau mendengar saya, siapa yang mau ikut saya. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Aku pendengarmu pertama dan aku adalah pengikutmu pertama." Maka itulah manusia pertama yang masuk Islam, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di kalangan laki-laki dewasa beliau adalah orang pertama di luar rumah. Sebab beliau ini sebelumnya sudah mendengar banyak dari ahli kitab bahwa teman beliau namanya Sayyidina Muhammad inilah yang nanti akan diangkat sebagai nabi. Beliau hanya tunggu waktu kapan, itu aja. Sehingga begitu beliau dengar, beliau datang langsung dah. Makanya Rasulullah SAW memuji bahwa tidak ada orang saya ajak masuk Islam melainkan berpikir dulu kecuali Abu Bakar. Beliau nggak mikir langsung masuk Islam. Nah, di awal-awal Sayyidina Rasulullah SAW menerima wahyu ini, kemudian sudah diajari sholat. Sudah diajari sholat. Malaikat Jibril alaihissalam membawanya ke lereng bukit, kemudian diketok batu, mancarlah air. Malaikat Jibril mengajarkan wudhu, kemudian mengajarkan tata cara sholat. Waktu itu sholatnya baru sholat malam saja, belum sholat 5 waktu. Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Cara sholat sudah diajarkan. Bacanya gimana? Wallahu alam. Apakah Fatihah waktu itu langsung turun dengan perintah sholat? Sebab Fatihah memang makiyah. Yang jelas perintah sholat ini, ajaran sholat ini sudah datang awal-awal. 5 waktu itu yang belakangan.
Makanya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sholat dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali melihat, apa yang sedang kau lakukan? Sholat. Apa itu sholat? Menyembah Allah begini-begini. Akhirnya masuk Islam juga, ringkasnya begitu. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, budak beliau yang sempat diangkat sebagai anak, sampai beliau pernah ingin mengganti bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala tegur bahwa itu tidak boleh, tetap kembali Zaid bin Harithah. Maka itu juga orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, itu yang awal-awal. Kemudian dari situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak 9 orang. Ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mad'un, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Arqam bin Abil Arqam, ada Abu Salam bin Abdul Asad. 9 orang dia menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 2 hari. Nah, selama 3 tahun ini bagaimana beliau bisa sembunyi-sembunyi? Nah, itu ajaibnya. Kok bisa, gimana? Beliau memilih base camp tempat yang di luar dugaan. Di mana itu? Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini anak muda, umur belum ada 20 tahun, 17 atau 18 itu, dan hidup sendirian. Satu, sehingga bukan orang yang diperhitungkan, bukan orang yang punya pengaruh, orang yang disegani. Enggak, ini anak muda, yatim lagi, hidup sendirian sementara di rumahnya. Satu. Yang kedua, Arqam bin Abil Arqam ini justru tinggalnya di perkampungan Bani, lupa saya Baninya, yang termasuk paling keras menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang saat ini nggak mungkin lah buat base camp di situ, nggak mungkin, mati itu, bunuh diri, orang begitu. Tapi justru Rasulullah ambilnya di situ. Sehingga orang mencari base campnya itu bukan di situ, pasti ke tempat lain gitu. Mana kira-kira base campnya itu mana? Ternyata di situ malahan, di rumah Arqam bin Abil Arqam itu. Nanti kalau ingat saya kasih tahu, rupa saya Baninya apa. Pokoknya Bani atau Qabilah tempatnya Arqam bin Abil Arqam ini termasuk yang paling keras dan paling banyak mengincar, memusuhi Rasulullah SAW di masa dakwah Siriyah ini. Sebab walaupun beliau sembunyi tetap aja bocor gitu musuhnya. Kedengaran juga ada diintai, kami mau menangkap basah nggak tahu di mana gitu. Tahu-tahu ini masuk Islam, ini masuk Islam. Kapan ngajaknya? Di mana tempat pendidikannya? Di mana tempat penggemblengannya? Dicari nggak ketemu-ketemu. Padahal di tengah-tengah mereka sendiri. Di temannya Arqam bin Abil Arqam ini. Nah, selama 3 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani atau yang menjadi awalun, as-sabiqun al-awwalun, kurang lebih ada 30 orang yang masuk Islam, baik itu laki-laki maupun wanita. Pertanyaannya, kan Rasulullah SAW itu ditopang oleh wahyu, dijamin keselamatannya oleh Allah, dan beliau punya yakin sempurna pada Allah. Kenapa kok dakwahnya sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak langsung terang-terangan? Toh Allah Ta'ala pasti akan menjamin keselamatan beliau. Kita jangan lihat Abu Thalib pamannya yang menjadi tokoh, nggak lihat itu. Sayyidah Khadijah, wanita terkaya, nggak lihat itu. Lihat Allah Ta'ala pasti menjamin. Nah, kita langsung hakikat aja. Allah Ta'ala pasti menjamin keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dakwahnya sembunyi-sembunyi? Kenapa Pak kira-kira? Berpikir sambil saya minum juga. Terpikir nggak kira-kira kenapa kok sembunyi-sembunyi segala gitu?
Masa sih takut pada manusia? Ulama menjelaskan, di sini kita belajar bersama, saya hanya menukil, bukan pemikiran saya ini. Ulama menjelaskan kenapa beliau sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi teladan sampai hari kiamat. Maka langkah-langkah, bentuk-bentuk perjuangan yang beliau kehendaki supaya ditiru oleh umatnya, maka beliau jalankan pada level yang paling manusiawi. Nah, begitu. Beliau bisa saja misalnya pakai kekuatan mukjizat. Bisa saja begitu. Beliau terang-terangan di Masjidil Haram misalnya. Lalu orang kafir datang, beliau doa, ya Allah lindungi. Orang kafir mau masuk, nggak bisa misalnya. Bisa aja begitu. Terang-terangan di Masjidil Haram, orang kafir nyari, kebingungan nggak tahu Masjidil Haram, kan bisa aja begitu. Tapi itu kan khawarik, perkara yang di luar kebiasaan manusia. Maka Rasulullah SAW justru tidak membuat langkah seperti itu. Langkah yang beliau tempuh adalah langkah yang manusiawi, yang bisa ditiru, diikuti oleh manusia sebiasa apapun. Temanmu masih dikit, masih, ya udah, diam-diam aja dulu, jangan rame-rame. Bisa kurang lebih begitu. Rasulullah aja juga begitu. Kalau mau terang-terangan, mau minta perlindungan langsung, ya bagi Allah Ta'ala apa yang susah gitu. Cuma Rasulullah SAW ini, beliau Rasul untuk akhir zaman, untuk sampai hari kiamat, yang nantinya umatnya yang melanjutkan. Maka langkah yang beliau tempuh, langkah yang bisa diikuti, bisa ditiru oleh manusia setelah beliau. Umat yang meneruskan perjuangan beliau, makanya beliau pilih langkah itu. Nah, kemudian hal lain yang ingin kita ambil pelajaran adalah bahwa kebanyakan orang-orang yang masuk Islam ini awal-awal, ya, bukan kemudian, awal-awal orang-orang yang masuk Islam ini di awal-awal justru bukan orang-orang yang punya power di tengah masyarakat. Bukan. Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, kalaupun dikatakan ada tokoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu tokoh besar, tokoh hartawan. Yang lainnya orang-orang yang dianggap orang-orang pinggiran, orang biasa. Khabbab bin al-Arat, Suhaib ar-Rumi, orang-orang yang kelas sosialnya tuh Masya Allah dianggap rendah begitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk pembuktian, salah satu, bukan bukti utama, salah satu bukti bahwa beliau itu betul-betul nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Ma kuntu bid'an minar rusuli, kan beliau sampaikan itu. Aku bukan orang-orang yang membuat pembaharuan dalam kerasulan, enggak, tapi seperti nabi-nabi terdahulu. Kita ingat kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Pengikutnya siapa? Orang-orang rendahan. Wa ma naraka tab'alaka illa lalladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kan itu ocehan orang kafir. Kamu mau ngajak kami gimana? Yang awal-awal ikut kamu itu siapa? Illa lalladzina hum aradhiluna, orang-orang hina di antara kami. Orang-orang apa enggak ada nilainya. Badiyar ra'i, yang akalnya pendek. Ngapain kami ikut orang kayak gitu itu? Enggak berpikir panjang, enggak bisa lah. Kan gitu omongan mereka. Nah, ternyata itu berlaku untuk semua nabi, termasuk Sayyidina Rasulullah SAW. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah berikutnya adalah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan dengan agama yang dibawa oleh seorang nabi ini tidak berkaitan dengan kekayaan sebelumnya, tidak berkaitan dengan nasab sebelumnya, tidak berkaitan dengan status sosial sebelumnya. Enggak. Ini betul-betul suatu yang baru yang dengan ini Allah Ta'ala muliakan. Maka Allah tunjukkan Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Zaid bin Harithah radhiyallahu an, punya anak Usama bin Zaid yang maaf, kalau lihat keturunannya keturunan mantan budak. Jadi Usama bin Zaid ini bapaknya Zaid bin Harithah asalnya budak dimerdekakan.
Ibunya pun sama juga, Ummu Aiman radhiyallahu anha, asalnya budak dimerdekakan. Jadi bapak ibunya mantan budak. Tapi Allah Ta'ala dengan agama ingin tunjukkan bahwa di hadapan Allah Ta'ala itu enggak urusan itu. Itu bukan urusan, itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan, yang enggak. Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan dengan agama itu enggak mengenal itu. Sehingga beliau pernah diangkat sebagai panglima membawahi 3.000 orang. Yang di situ ada hartawan, ada mantan, ada asalnya tokoh masyarakat, jadi bawahan semua. Allah Ta'ala ingin tunjukkan itu. Makanya di awal-awal ini justru yang Allah Ta'ala giring untuk ikut Rasulullah SAW adalah orang-orang yang status sosialnya bukan orang yang diperhitungkan. Hikmah berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa tidak berharganya kekuasaan dan kekayaan. Sebab ya setiap zaman kurang lebih sama. Namanya manusia secara wajarnya yang diagukan adalah pertama kekuasaan dan kekayaan. Persia, Romawi bangga dengan kekuatannya, dengan kehebatannya. Maka Allah Ta'ala tunjukkan bahwa Nabi yang beliau utus untuk tegaknya dakwah nggak harus menggandeng Romawi, nggak harus menggandeng Persia. Nggak mesti Rasulullah diutus selalu datang ke Persia, orang Persia masuk Islam dengan bala tentara kekuatannya akhirnya Islam, nggak begitu. Atau digandingkan dengan Romawi di awal-awal, nggak juga. Justru dengan orang-orang yang kekuasaan nggak ada, harta nggak ada, untuk menunjukkan bahwa 2 poin itu bukan segala-galanya dalam perjuangan. Maka Rasulullah berikan pengikut awal-awal ini. Oh, tapi bukan Abu Bakar kaya raya, Khadijah kaya raya, betul. Kalau dilihat persentasenya, berapa persen yang kaya di awal-awal dengan yang miskin, yang nggak punya apa-apa, sangat kecil. Kemudian berikutnya adalah hikmahnya adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang akan beriman. Sebab salah satu yang dikehendaki dari Islam ini adalah hilangnya penghambaan pada selain Allah. Penghambaan hanya pada Allah, titik, begitu. Lah ini diuji. Kalau dengan bahasa dialog kita, kalau kamu masuk Islam, nanti sejajar dengan Bilal yang asalnya budak kamu, dengan Zaid bin Harithah yang asalnya budak, dengan Suhaib Ar-Rumi, dengan Khabbab bin Al-Arat yang itu budak-budak semua asalnya. Mau nggak kamu? Cukup mempunyai titel hamba Allah. Maka Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan lain-lain gengsi. Sampai mereka minta, ya cobalah kalau kamu mau ngajak kami, itu singkirkan dulu orang-orang yang kelas rendah itu. Nah, kami akan dekat nanti. Sampai Allah Ta'ala turunkan surat Abasa itu. Memang Allah Ta'ala kehendaki seperti itu. Sehingga di awal-awal sengaja Allah Ta'ala berikan hidayah, berikan taufik untuk beriman orang-orang justru yang secara kelas sosialnya dianggap rendah. Itu hikmah-hikmahnya. Nah, setelah ini berlalu 3 tahun, barulah kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajak manusia secara terang-terangan. Setelah 3 tahun, dan tetap aja 3 tahun ini tadi, walaupun sembunyi-sembunyi, tetap aja bocor juga, sering bocor juga, tetap. Cuman beliau ngajaknya belum terang-terangan, tetap sembunyi. Sehingga seandainya orang kafir tadi mau menggerebek itu di mana nggak tahu mereka. Mau menghentikan langsung nggak tahu dari mana mulainya. Itu 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun, maka kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, udah. Terang-teranganlah kamu sampaikan. Wa a'rid 'anil musyrikin, kamu jangan pedulikan orang-orang musyrik ini. Sampaikan. Nah, baru mulai menyampaikan beliau.
naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwah, undang keluarganya. Apalagi beliau perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, sampaikan, berikan peringatan pada orang-orang yang dekatmu dari kerabatmu. Nah, ini berbagai cara beliau lakukan ini. Beliau berdiri di Bukit Sofa, panggil orang-orang. Maka pamannya namanya Abu Lahab, yang dulu waktu Rasulullah SAW lahir, dia termasuk paman yang paling gembira sampai budaknya dimerdekakan. Tapi begitu orang yang dimuliakan, yang dicintai, yang diandalkan ini menyampaikan bahwa beliau adalah nabi, ternyata iri juga gitu. Ternyata iri juga. Ternyata cemburu juga. Bukan ponakannya sendiri. Ya namanya ego, gak bisa begitu. Ego tetap aja ego. Sehingga tatkala beliau panggil, wahai bani ini, wahai bani ini, wahai bani Fihr, bani ini, panggil semuanya berdatangan. Terus Abu Lahab datang. Maka beliau tanya, andaikan aku beritahukan pada kalian bahwa di balik bukit sana ada pasukan mau menyerang kalian, kalian percaya enggak? Pertanyaannya kenapa Rasul tanyanya kok begini dulu? Kok muka dianya begini, kenapa? Ada 2 poin. Bahwa kedudukan beliau sebagai seorang nabi itu mirip-mirip orang yang berdiri di atas bukit ini. Orang berdiri di atas bukit, misalnya saya ini di bukit ini, Bapak sebelah situ. Yang nampak, yang ada di balik bukit itu Bapak bisa lihat enggak? Kan enggak bisa. Tapi saya bisa lihat. Nah, Nabi itu begitu itu posisinya. Akhirat itu kalian enggak bisa lihat. Mahsyar kubur barzakh kalian enggak bisa lihat, tapi saya sebagai Nabi bisa lihat. Maka percaya saja sebagaimana kalian percaya orang yang di atas bukit bisa melihat di balik bukit. Itu pertama. Yang kedua, sebagai tes bagaimana kredibilitas beliau di depan publik. Beliau tanya, andaikan aku beritahukan padamu ada pasukan menyerang kalian, kalian percaya enggak? Pertanyaan begini ini sebenarnya pertanyaan yang tentang suatu yang hampir mustahil. Mustahil gimana? Dulu pernah kita bahas bahwa sejak kejadian Abrahah, Sijil, Ababil, itu orang-orang berpikir 1000 kali kalau mau menyerang Quraisy itu. Udah nyata itu soalnya. Orang berani-berani memporak-porandakan orang Quraisy dan para khadim Haramain ini, khadim Makkah Mukarramah ini, Allah yang turun tangan nanti. Mereka ambil pelajaran itu. Sehingga nggak terpikirkan orang luar Quraisy mau menyerang Quraisy, sudah nggak terpikirkan lagi kejadian itu. Tapi Rasulullah tes. Andaikan kejadian itu mustahil dalam pikiran kalian, tapi saya yang ngasih tahu itu ada pasukan mau menyerang kalian, kalian percaya nggak? Ya sebenarnya mustahil kalau kamu yang ngasih tahu ya. Mau nggak? Wah kami harus percaya. Gitu kurang lebihnya. Jadi kredibilitasnya udah topnya top gitu. Nah setelah itu baru beritahukan. Inni nadhirul lakum baina yadayya adzabin syadid. Aku beritahukan pada kalian bahwa di depan kita ada azab yang luar biasa besarnya, ada akhirat. Dan segitu aja. Maka orang-orang Quraisy segitu itu udah paham bahwa ini adalah pengakuan bahwa dia nabi. Jadi mengatakan nabi itu nggak perlu bahasa vulgar gitu, nggak perlu. Menyampaikan begitu orang udah pada paham, oh ini berarti nabi ini. Menganggap dirinya nabi ini. Maka yang percaya yang enggak seperti Abu Lahab itu. Oh, kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini rupanya. Tabban laka sa'iral yaum. Alihada jama'atana. Celaka kamu sepanjang hari. Semoga seumur hidup kamu celaka. Kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini ternyata. Kalimatnya begitu. Tapi kalau intonasinya pasti nggak begitu gitu. Intonasinya pasti dengan suara tinggi marah-marah gitu. Namanya Abu Lahab. Saya menukil bukan dengan intonasinya. Kenapa?
Karena kata Imam Nawawi, adabnya memang begitu. Imam Nawawi mengatakan bahwa kurang lebihnya tatkala kita membaca ayat teguran Allah pada seorang nabi, maka kita jangan dengan intonasi seolah memarahi nabi. Itu tidak adab. Demikian pula seperti ini tadi. Memang Abu Lahab waktu itu Indonesia pasti tinggi, marah-marah, mencak-mencak, pasti dengan nada yang sangat tidak sopan. Tapi kita sebagai umatnya, intonasinya jangan ditirukan, seolah kita menjadi perwakilan Abu Lahab nantinya. Karena kita hanya menceritakan, cukup lafadznya kita ceritakan. Lagaknya, gayanya nantinya jangan. Orang kita misalnya kita punya bapak menjadi mandor. Lalu di depan mata kita, bapak kita yang jadi mandor itu dimarahi oleh bosnya, dimaki-maki. Lalu kita pulang nangis, menceritakan pada kita, kenapa nangis? Kan nggak mungkin kita tirukan 100% dengan bangga, kan enggak. Justru dengan sedih sambil nangis. Tadi bapak dibagi-bagi begini kata-katanya, kan begitu. Dengan kesedihan, maka ini pula begitu. Nah, kita menukilkan ini dengan nada sedih, bukan ikut intonasi atau laga gayanya Abu Lahab waktu marah. Jadi soalnya kita jadi presentasi Abu Lahab juga nanti, naudzubillah. Ini saya sampaikan sebab maaf, kadang-kadang yang biasa ceramah pun kepleset di sini. Saya pernah mendengarkan, ya Allah, sedih sebenarnya. Satu orang berceramah tentang cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dia menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan anakku? Dan ini adalah anakku, ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kemudian lanjutnya, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ini Allah pada Nabi Nuh ini ya. Aku menasihati kamu, jangan sampai engkau menjadi orang-orang jahil. Cukup segitu sebenarnya. Tapi subhanallah, ini ustadz di mimbar dengan gagahnya, wahai Nuh, aku peringatkan kamu, jangan sampai kamu termasuk orang bodoh kamu, orang jahil kamu. Ya Allah, Mesias itu nggak begitu itu menceritakan tentang teguran pada Nabi itu. Nabi itu orang mulia. Kalau Allah boleh menegur begitu, karena Allah. Tapi kita siapa kita ini? Maka kita menceritakan cukup lafadznya aja kita ceritakan. Nggak usah kita seolah mewakili Allah memarahi seorang Nabi. Naudzubillah. Bukan pada adabnya gitu. Apa terus haram dosa? Kalau adab itu nggak bicara haram dan dosa lagi, lebih lembut dari itu. Nah, maka kembali ke cerita ini tadi. Maka Abu Lahab marah dia. Ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum. Alihada jama'atana, wahai Muhammad, semoga engkau celaka sepanjang hari. Rupanya kamu kumpulkan kami hanya untuk perkara begini ini, katanya. Dengan melecehkan begitu. Rasulullah terdiam. Maka Allah Ta'ala yang turun tangan. Maka turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Dan seterusnya itu. Balasan langsung. Dan Rasulullah SAW juga kumpulkan keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Diundang, disembelihkan kambing, disembelihkan domba, diajak makan-makan. Setelah itu baru menyampaikan, baru satu dua kata udah dipotong. Ah, enggak, kalau itu enggak. Udah. Nah, sampai di sini kita ambil hikmahnya bahwa ajaran yang beliau bawa betul-betul dari Allah. Andaikan itu adalah intisari budaya Arab, ini yang nolak orang Arab semua. Apa mereka nggak paham tradisi Arab? Andaikan itu tradisi mereka disampaikan, ya tentu mereka akan mengatakan, oh betul lah, yuk kita hidupkan tradisi kita. Ternyata enggak. Ini tokoh-tokoh budaya Arab ini justru menolak. Maka maknanya agama Islam bukan agama Arab, agama Islam agama dari Allah. Cukuplah penolakan keluarga beliau sebagai bukti bahwa yang beliau bawa bukan tradisi Arab.
Tapi kan bahasanya bahasa Arab, ya Allah Ta'ala pilih terserah bahasa mana. Sebab pilih bahasa manapun, kalau orang mau komplain ya tentu aja dikomplain. Andai kan turun Indonesia, nanti orang komplain, kenapa bisa Indonesia? Nah, nanti begitu, dimanapun nggak akan ada ujungnya. Nah, itu mah hak Allah, milih bahasa Arab, orang Arab. Tapi yang pasti ajaran beliau kalau diklaim dituduh sebagai intisari budaya Arab, maka itu dari sejarah ini sudah terbukti itu klaim yang salah besar. Tokoh-tokoh Arab, keluarga beliau sendiri itu yang awal-awal menolak. Dan penolakannya apa alasannya? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ajaran yang kamu bawa ini nggak pernah kami dengar dari nenek moyang. Ini ajaran siapa? Ini ajaran baru begini. Kita udah punya nenek moyang, udah punya ajaran bagus. Ngapain bawa ajaran-ajaran baru? Maknanya ini bukan ajaran Arab, ini ajaran Allah. Nah, itu hikmah yang bisa kita petik. Ya, namanya itu pelajaran kita bersama untuk pagi ini. Permulaan beliau menyampaikan tabligh, menyampaikan dakwah secara mulai dari sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan, sampai beliau mengajak pada tetangga dan keluarganya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, tapi semoga nggak ada. Insyaallah cukup Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita pada yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita, hormat kita, adab kita, dan yang sangat-sangat kita harapkan di alam barzah kita bisa menjawab, di alam mahsyar kita dapat syafaat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesalahan adalah dari kami pribadi, semoga Allah taala ampuni dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada sekitar 5 menit lagi untuk ke waktu isyraq. Kalau nggak salah tadi jam 4:09 subuh tadi. Nah, ini 39 masuk isyraq, kita bisa zikir dulu sebelum kita sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.